Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anita Wandiwa. Kali ini saya akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, konsep korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan disuap. Tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Maka perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, gratifikasi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana. Secara kasar, menurut Barda Nabawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Yang kedua, jalur non-penal, diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Yang ketiga, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Adapun cara dalam pembentukan anti korupsi. Yang pertama, membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang keempat, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit, seperti inspektoral jenderal harus ditingkatkan. Yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Yang kelima, memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Adapun pencegahan korupsi di sektor publik, yang pertama, pencegahan susila dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Yang ketiga, pencegahan susila dan pemberdayaan. Adapun beberapa pencegahan susila dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Yang kedua, isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Yang ketiga, salah satu cara untuk ikut memperdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, di berbagai negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Yang kelima, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Yang keenam, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undang atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undang yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Lembaga Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang.
Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan negara internasional. Oke, sekian saja materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.